Selamat pagi, siang, sore, malam semuanya. Semoga kita sehat selalu dan dilancarkan rezekinya. Amin. Sebelum kita mulai, jangan lupa tersenyum. Di video ini kita akan merangkum alur cerita dari sebiji film berjudul Film ini bercerita tentang sebiji pensiunan tua dengan hidupnya yang hampa dan membosankan setelah kematian istrinya. Hingga ia menemukan sebuah lowongan pekerjaan untuk pemagang senior di sebuah perusahaan yang mayoritas karyawannya adalah anak-anak milenial. Dapatkah ia beradaptasi dan membawa perubahan berarti untuk perusahaan itu? Inilah alur cerita The Intern. Sebelum masuk ke filmnya, jangan lupa pencet tombol like, share, subscribe, dan bunyikan tombol lonceng sebagai bentuk dukungan ke channel ini. Karena dukungan kalian sangatlah berarti. Thank you and meluncur. Film diawali dengan menampilkan seorang pria tua yang sedang menceritakan kisah hidupnya di depan sebuah kamera. Dia adalah Ben Whittaker atau yang akrab disapa Ben. Seorang duda berusia 70 tahun yang sedang mengalami fase paling membosankan dalam hidupnya. Ben menghabiskan hari tuanya dengan liburan, yoga, mengikuti berbagai pelatihan, dan kegiatan lainnya yang dapat mengisi kekosongan hidupnya. Ia tinggal sendirian karena anaknya yang sesekali ia kunjungi telah berkeluarga dan lebih memilih tinggal di San Diego. Well, I'm retired and my wife is dead. Excuse me, mind if we join you here? Suatu pagi, Ben melihat selebaran tentang sebiji perusahaan startup yang bernama About the Fit yang sedang membutuhkan pemagang senior. Ben yang memang sudah muak dengan rutinitasnya merasa tertantang untuk mengirimkan lamaran ke HRD About the Fit atau disingkat ATF dengan merekam sebuah video sebagaimana syarat yang ada pada selebaran tersebut. Scene berpindah memperlihatkan kantor ATF yang dipenuhi oleh anak-anak muda dengan segala kesibukannya. Diperlihatkan juga CEO ATF Jules Austin atau Jules tengah membantu bagian customer service menjawab telepon dari para pelanggan. And the dress has just arrived, all in charcoal gray. Tak lama kemudian muncul Ben yang datang untuk mengikuti interview. Tidak terlalu sulit bagi Ben yang memang memiliki jam kerja tinggi untuk mengikuti rangkaian interview di sana. Dan terbukti Ben menjadi salah satu kandidat terpilih. Keesokan harinya, Ben dengan setelan khasnya mulai bekerja dengan 3 orang lain yang juga terpilih untuk menjadi pemagang senior. Jason, salah satu karyawan di ATF, menyambut mereka dan memberikan pengenalan singkat. Setelah itu, Ben pergi ke meja yang telah disediakan dan mengeluarkan barang-barang yang sudah ketinggalan zaman dari koper. Saat itu, Ben sedikit kebingungan untuk mengoperasikan laptop. Akhirnya, rekan di sebelahnya yang bernama Louis berbaik hati membantu dan masalah terselesaikan. Ben kemudian mendapatkan sebuah pesan akan posisinya di perusahaan tersebut. Ternyata, Ben terpilih menjadi pemagang pribadi Jules dan ia diminta untuk menemui Jules di ruangannya. Namun sebelum itu, ia meminta saran kepada asisten Jules yang bernama Becky sedikit tips untuk menghadapi CEO-nya itu. Any tips before I go in? Don't forget to blink. Blink. Ben pun menghampiri Jules di ruangannya. Kesan pertama yang Ben dapat dari Jules jauh dari ekspektasinya. Di sana, Jules menyampaikan bahwa ia menghandle semua pekerjaannya seorang diri. Sejujurnya, Jules juga kurang tertarik dengan program magang senior. Tak sampai di situ, ia bahkan menawarkan Ben untuk pindah dari kantor tersebut, namun Ben menolaknya. Jules juga mengatakan bahwa ia tidak tahu harus memberikan pekerjaan apa untuk Ben. Akhirnya, Ben memohon pamit dengan raut wajah yang tampak kecewa. Keesokan harinya, di tengah kesibukan para karyawan di ATF, hanya Ben lah yang tidak memiliki pekerjaan. Ia berulang kali mengecek emailnya, namun mailbox itu tetap kosong. Untuk membunuh waktu dan agar tidak memakan gaji buta, Ben menghabiskan waktunya dengan belajar mengoperasikan komputer dari Louis, memperhatikan kegiatan rekan-rekannya, juga sesekali Ben memperhatikan kebiasaan CEO-nya itu. Saat semua karyawan ATF sudah pulang, Ben masih bergeming di kursinya karena Jules yang merupakan atasan langsungnya masih berada di kantor, dan hingga sore hari pun mailboxnya masih tetap kosong.
Menjadi seorang pekerja tanpa tugas bukanlah gaya Ben. Meskipun terlihat menyenangkan karena tidak perlu mengerjakan apapun, namun Ben yang memiliki loyalitas tinggi justru merasa risih. Akhirnya, Ben pun berinisiatif untuk menyibukkan diri. Ia mengerjakan apa saja yang bisa ia lakukan, mulai dari membantu membagikan buku, membantu Davis yang kesulitan, bahkan ia juga membantu masalah asmara Jason. Dan saat Ben sedang berbincang dengan Jason, perhatiannya justru teralih kepada seseorang. Ben, tell me. I don't know this stuff. You're older. Usaha Ben tidak sia-sia. Jules pun mulai memperhatikan Ben yang terlihat selalu sibuk meskipun ia belum memberikannya tugas apapun. Hal yang Ben inginkan akhirnya terwujud. Akhirnya ia mendapat pesan dari Jules yang memintanya untuk mengerjakan sesuatu. Namun ternyata tugas pertama Ben hanyalah membersihkan jaket Jules yang ketumpahan saus tomat. Scene beralih memperlihatkan Jules yang sedikit kecewa karena ia mendapat kabar bahwa investor ingin Jules mencari CEO profesional untuk mengelola perusahaannya. Para investor khawatir dengan pertumbuhan ATF yang pesat akan membuat Jules tidak mampu mempertahankan kesuksesan perusahaannya. Di tengah pembicaraan itu, datanglah Ben yang bermaksud mengambil jaket Jules. Ia pun tanpa sengaja mendengar masalah yang sedang dihadapi Jules. Di hari yang sama, saat Ben ingin pulang, ia memperhatikan Jules yang masih sedih. Namun karena belum terlalu dekat dengan Jules, ia pun tidak tahu harus berbuat apa. Namun ia memiliki ide untuk sedikit menghibur Jules. Keesokan harinya, saat Jules datang ke kantor, ia terkejut karena meja yang biasanya berantakan telah bersih sepenuhnya. Ternyata ide Ben kemarin adalah merapihkan meja tersebut. Sepele memang, namun hal itu dapat memberikan kebahagiaan tersendiri bagi Jules. I swear I was gonna stay late and do this myself. Ben Whitaker, someone's very happy. Tidak berapa lama, wanita yang beberapa hari lalu menarik perhatian Ben datang ke mejanya. Diketahui wanita tersebut bernama Fiona dan ia adalah sebiji terapis kantor. Ia memberikan pijitan kepada Ben sebagai hadiah karena Ben telah menunjukkan performa yang baik. Sesaat setelahnya, dari jendela kantor, Ben memperhatikan supir Jules yang tengah minum. Karena takut akan keselamatan CEO-nya itu, Ben meminta kepada supir tersebut untuk beristirahat dan ialah yang akan mengantar Jules bertemu dengan kandidat CEO baru. Tak selang waktu lama, Jules keluar dari tempat CEO barunya, tapi ia terlihat kurang puas dengan pertemuannya itu. Akhirnya, Ben pun mengantar Jules pulang. Scene beralih memperlihatkan keluarga kecil Jules. Matt sang suami adalah pria yang perhatian. Ia tahu bahwa Jules sangat mencintai pekerjaannya. Anak perempuannya pun, Peggy, amat mengerti kesibukan ibunya. Keesokan harinya, Ben menerima kabar bahwa ia harus menggantikan supir Jules untuk sementara waktu karena sang supir tidak dapat dihubungi. Sesampainya di sana, Ben berkenalan dengan suami dan anak Jules. Kemudian di dalam mobil, Ben menyampaikan kekagumannya akan Matt yang sangat pengertian dan rela menjadi bapak rumah tangga. Namun hal ini justru membuat Jules kurang nyaman karena merasa Ben terlalu ikut campur dalam keluarganya. Hingga membuat Jules memerintahkan Cameron untuk memindahkan Ben ke divisi lain. Hari berganti hari dan hubungan Ben dengan Fiona terasa semakin dekat. Ketika Ben sedang bersama dengan Fiona untuk menikmati treatment, Davis masuk di saat momen yang kurang tepat dan mengira Ben dan Fiona sedang melakukan cilat-mencilat es krim. Try to relax. Suatu malam, Jules melihat Ben yang belum juga pulang. Untuk itu, Jules menghampiri Ben untuk mengobrol sambil menikmati pizza. Dari obrolan tersebut, Jules pun mengetahui bahwa Ben dulunya adalah seorang direktur di perusahaan buku telepon yang di masa jayanya menempati kantor yang sekarang menjadi kantor ATF. Setelah perbincangan itu, Ben mengantar Jules pulang dan sesampainya di depan rumah, Ben baru tahu bahwa CEO cantik itu mempunyai kebiasaan yang lucu.
Keesokan harinya, Jules yang sudah menganggap Ben sebagai sebiji sahabat merasa bersemangat untuk menemuinya. Namun saat ia memasuki mobil, ternyata Ben digantikan dengan seorang wanita bernama Doris yang ugal-ugalan. Jules pun mengingat perintahnya beberapa hari lalu saat ingin mengganti Ben. Sesampainya di kantor, ia segera menemui Ben yang ada di kafe. Ia meminta maaf dan mengajak Ben untuk kembali berada di bawah divisinya sebagai pemagang pribadi. Setelah itu, meja Ben dipindahkan dan ia meminta Becky untuk memberi kewenangan kepada Ben untuk melihat data penjualan sebelum diberikan kepada Jules. Namun, hal itu justru disalahartikan oleh Becky. Setelah penjelasan yang Ben berikan, akhirnya masalah pun terselesaikan. Akhirnya kegiatan di kantor itu berjalan sebagaimana biasanya. Seperti biasa, Ben juga terus membantu rekan-rekan kerjanya yang kesulitan. Ben juga membantu Davis yang beberapa hari lalu ingin mencari tempat tinggal. Ben dengan senang hati mengizinkan Davis tinggal di rumahnya sampai ia mendapatkan apartemen yang sesuai. Beberapa waktu berselang, Jules tak sengaja salah mengirim email makian kepada ibunya yang harusnya ditujukan kepada suaminya. Menyadari hal tersebut, Jules meminta bantuan kepada Ben dan teman-temannya untuk pergi ke rumah ibunya dan menghapus email tersebut. Singkat cerita, sesampainya di sana, mereka pun segera menjalankan misi penghapusan email. Namun, saat sedang menjalankan misi tersebut, alarm keamanan di rumah ibu Jules berbunyi. Beruntung, mereka menyelesaikan misi tersebut dengan sempurna. Setelah itu, mereka pergi ke bar untuk merayakan keberhasilan misi di hari itu. Karena terlalu banyak minum, Jules pun muntah-muntah dan Ben segera mengantarnya pulang. Scene beralih memperlihatkan Ben yang sedang berkencan dengan Fiona. Namun, karena hari itu bertepatan dengan upacara kematian teman Ben, akhirnya mereka berkencan di tempat duka. Sepulangnya dari sana, mereka saling jujur akan perasaan masing-masing dan mulai hari itu, Ben dan Fiona resmi menjadi sepasang kekasih. Di lain hari, Ben diminta untuk mengantar Peggy menghadiri pesta ulang tahun temannya karena Matt sedang tidak enak badan dan Jules memiliki kesibukan. Mereka hanya sebentar di sana karena Peggy menghampiri Ben dan mengajaknya pulang sebab merasa tak enak badan. Dalam perjalanan pulang, secara tidak sengaja Ben melihat Matt yang sedang bermesraan dengan wanita lain. Ben saat itu merasa kasihan dengan Jules, namun apa daya ia tidak bisa berbuat apa-apa karena tidak ingin mencampuri urusan rumah tangga CEO-nya itu. Setibanya di rumah, Ben mengomentari keadaan Matt yang tidak seperti orang sakit. Lalu Matt bertanya bagaimana tanggapan Ben tentang CEO baru di ATF. Ben menjelaskan kalau Jules sebenarnya keberatan akan keputusan investor, namun hal itu Jules lakukan untuk kepentingan perusahaan dan demi memiliki lebih banyak waktu luang dengan keluarganya. Sesampainya di kantor, Ben sebenarnya merasa tertekan akan peristiwa perselingkuhan tadi. Ia juga merasa kasihan dengan Jules, namun ia tak tahu harus berbuat apa karena menjaga perasaan Jules. Suatu hari, Ben diajak Jules untuk pergi ke San Francisco untuk bertemu dengan calon CEO baru. Di pesawat, ia terus memperhatikan Jules dan sepertinya ingin sekali memberitahu tentang perselingkuhan Matt. Tetapi karena tak tega, ia pun mengurungkan niatnya dan meminta Jules untuk menikmati perjalanan. Di hotel, Jules meminta Ben untuk menemaninya di kamar, sekedar menikmati secangkir kopi dan berbincang santai sebelum besok bertemu calon CEO baru. Perbincangan itu menjadi semakin intim saat Jules berkata bahwa ia tahu Matt telah berselingkuh. Ben yang mendengar curhatan Jules pun akhirnya melepas rahasia yang selama ini dia pendam bahwa ia juga sebenarnya tahu. Kemudian Jules menambahkan kalau selama ini ia menyembunyikan hal tersebut karena tidak siap akan perpisahan. Ia juga memaklumi perbuatan Matt jika berkaca dengan kesibukannya. Ben menenangkan Jules dengan nasihat-nasihat bijak hingga Jules pun tertidur lelap. The one time I don't have my hanky. Scene berpindah menampilkan Jules yang baru saja bertemu dengan calon CEO baru. Jules sepertinya cocok dengan visi misi Thomson dan dapat memberinya posisi CEO di ATF.
Sesampainya di rumah, Jules yang disambut Matt juga langsung menceritakan kecocokannya itu, dan secara tersirat ia berharap dengan pilihannya merekrut Thompson dapat mempererat rumah tangganya kembali. Keesokan harinya, Jules pergi ke rumah Ben. Di sana, ia meminta nasihat apakah ia lebih baik mempertahankan perusahaan atau pernikahannya. Secara jujur, Ben lebih ingin Jules mempertahankan perusahaannya karena ialah pendiri ATF dan ialah yang paling tahu seluk-beluk perusahaannya itu. Sedangkan jika Jules menyerahkan perusahaannya dengan harapan Matt berhenti berselingkuh, itu tidak akan berhasil karena perselingkuhan adalah penyakit yang sulit diobati. Jules hanya terdiam mendengar nasihat Ben, kemudian berkata bahwa Ben adalah sahabat terbaiknya. Setibanya di kantor, sebelum Jules ingin menghubungi Thompson, Matt datang dan mengakui semua kesalahannya. Ia menyesal dan meminta maaf serta meminta Jules untuk terus mempertahankan posisinya di ATF. I hope I'm not too late. Don't do this for me, Jules. I want to continue running my company, Matt. Setelah perbincangan sepasang suami istri itu, Jules memutuskan untuk memaafkan Matt dan terus memimpin ATF. Ia juga akan meyakinkan investor bahwa ia masih sanggup menjadi CEO di perusahaannya sendiri. Jules kemudian segera mencari Ben untuk memberitahu keputusan bahagianya itu. Namun Jules tak mendapati sosok Ben di mejanya. Ia panik dan berpikir bahwa Ben telah resign. Saat ia menemui Fiona, ia diberitahu ternyata Ben hanya sedang mengikuti kelas yoganya. Jules segera menghampiri sahabatnya itu untuk menceritakan semuanya. I'm so sorry to interrupt. That's okay. Got something good to tell you. Wait, tell me when we're done. That's it out there. Dan film berakhir. Film ini memiliki rating 7,1/10 di IMDb. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa tersenyum. Bye-bye.